Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat untuk anak-anakku kelas 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat bahagia sehingga kita bisa belajar kembali di pelajaran PKN untuk pertemuan 3 dan 4 kali ini. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Anak-anakku semua, perubahan pembelajaran pada saat ini pasti membuat kita merasa sedikit kesulitan, merasa keberatan, sehingga terkadang kita menunda apa yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu guru. Anak-anakku, menunda mungkin membuat kita merasa nyaman, merasa tenang, bahkan merasa santai. Namun itu hanya sebentar. Pasti tidak senyaman, tidak setenang, bahkan tidak sesantai ketika kita sudah segera menyelesaikan tugas-tugas tersebut yang telah diberikan. Kita belajar dari potongan arti dari surat Al-Luqman ayat 34 yang berbunyi, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Dari ayat tersebut kita belajar, anak-anakku sekalian, baik menyegerakan atau bersegera ataupun menunda suatu tugas yang terus dilakukan akan menjadikan jiwa terbiasa bagi yang melakukannya. Anak-anakku sekalian, janganlah menunda sampai hari esok. Ketika kalian bisa melakukan hari ini, lakukan saja. Karena kata nanti itu bisa jadi tidak akan pernah terjadi sama sekali. Baik, kita mulai. Untuk pertemuan ketiga kali ini kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dilegalkan oleh Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu cita-cita, ide-ide, gagasan-gagasan yang tercantum dalam Pancasila itu adalah yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila merupakan kesepakatan bangsa. Bukti-bukti bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat dapat ditinjau dari menjadi 3. Yang pertama adalah justifikasi yuridis, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR, yaitu pedoman pada hukumnya ideologi Pancasila. Terus yang kedua adalah justifikasi teoritis, itu adalah tercantum dalam alinea kedua, keempat, dan pasal 29 tahun 1945. Pancasila sebagai ideologi yang ditinjau dari sudut pandang dan oleh pikiran manusia dari konstruksi nalar yang logis. Terus yang ketiga, justifikasi sosiologi historis, yaitu Pancasila diambil dari nilai-nilai sejarah dan kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan ketiga kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Setelah ini silahkan selesaikan tugas di e-learning ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.